Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dalam acara Auto Launch SIM RS. Perkenalkan, saya Tri Adi Wahyono. Pada acara kali ini akan menjadi pemateri dengan materi pada acara kali ini adalah pengenalan Internet of Things. Seperti biasa, acara kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah paparan materi dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara pertama yaitu paparan materi. Izin Bapak Ibu untuk share screen paparannya. Pengenalan Internet of Things dari tim infrastruktur instalasi SIM RS Rumah Sakit Karyadi. Apa itu IoT? IoT adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik seperti sensor, perangkat rumah tangga, kendaraan, dan banyak lagi terhubung ke internet untuk mengumpulkan, berbagi, dan bertukar data. Tujuan utama IoT adalah mengotomatis, mengotomatiskan proses dan meningkatkan efisiensi dengan memanfaatkan data secara real time. Kemudian komponen utama dan bagaimana IoT bekerja. Komponen yang pertama adalah perangkat dan sensor. Perangkat fisik yang mengumpulkan data seperti suhu, kelembaban, atau gerakan dari lingkungan sekitar. Komponen selanjutnya adalah data analyzing dan processing. Pengolahan data yang dikumpulkan oleh perangkat untuk mendapatkan informasi yang berguna. Komponen yang selanjutnya adalah konektivitas. Data dikirim melalui konektivitas yang menghubungkan perangkat ke internet seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau broadband. Kemudian komponen selanjutnya adalah pengguna atau aksi. Data yang dianalisa dan diproses tersebut digunakan untuk membuat keputusan atau tindakan. Contoh adalah mengirimkan notifikasi atau mengaktifkan perangkat lain. Kemudian, apakah keuntungan dan tantangan IoT? Salah satu keuntungannya adalah efisiensi operasional, otomatisasi proses yang mengurangi ketergantungan kepada manusia. Keuntungan yang kedua adalah pengambilan keputusan berbasis data. Keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat berdasarkan data real time. Keuntungan selanjutnya adalah peningkatan pengalaman pengguna. Pengguna mendapatkan kenyamanan dan kontrol yang lebih besar atas perangkat mereka. Sedangkan tantangan penerapan IoT adalah yang pertama keamanan dan privasi. Kerentanan terhadap serangan cyber, data yang bocor, dan pelanggaran privasi. Tantangan yang kedua adalah kompleksitas dan standarisasi. Kurangnya standar yang seragam untuk perangkat IoT dari berbagai brand atau vendor. Tantangan yang selanjutnya adalah keterbatasan koneksi dan infrastruktur. Terbatasnya jangkauan dan kecepatan jaringan yang dapat menghambat penggunaan IoT secara luas. Contoh-contoh IoT dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah smart home. Contoh penerapannya adalah termostat pintar. Dapat mengatur suhu rumah secara otomatis. Lampu pintar dapat dinyalakan atau dimatikan melalui aplikasi di smartphone atau dengan perintah suara. Keamanan rumah CCTV yang bisa diakses dari jarak jauh, smart lock yang bisa dibuka dengan sidik jari atau smartphone. Kemudian smart healthcare. Contoh penerapannya adalah telemedicine dan konsultasi jarak jauh. Kemudian smartwatch dan fitness tracker. Mengukur detak jantung, jumlah langkah, pola tidur, dan meningkatkan pengguna untuk bergerak. Alat medis pintar. Monitor tekanan darah atau kadar gula darah yang dapat dikirim langsung ke dokter. Kemudian Smart City, contoh penerapannya adalah lampu jalan yang menyala hanya saat dibutuhkan, pengelolaan sampah otomatis, dan pemantauan kualitas udara secara real time. Smart Industrial,
Mesin dan peralatan yang terhubung untuk memantau kinerja dan memperkirakan perawatan preventif. Kemudian adalah smart agriculture, sensor yang memantau kelembaban tanah dan kondisi cuaca untuk mengoptimalkan pertanian. Contoh penerapan selanjutnya adalah smart transportation. Contoh penerapannya adalah mobil otonom dan terhubung mobil dengan fitur parkir otomatis atau yang bisa dikontrol lewat aplikasi. Kemudian contoh selanjutnya adalah GPS dan navigasi cerdas. Aplikasi seperti Google Map yang memberikan rute terbaik berdasarkan kondisi lalu lintas secara real time. Pada akhirnya, IoT adalah masa depan teknologi yang dapat mengubah cara hidup dan bekerja, membawa otomatisasi, efisiensi, dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun ada tantangan terkait dengan keamanan dan privasi, potensi IoT dalam berbagai sektor sangat besar dan terus berkembang. Dengan perkembangan teknologi, IoT akan semakin banyak diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Terima kasih. Berikut saya akan menampilkan video contoh IoT dalam kehidupan sehari-hari. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Aston pada tahun 1999. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan. Salah satu produknya yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Cara kerjanya, setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bayangkan, ketika kita meninggalkan rumah, ternyata lupa mematikan TV, kita bisa mematikan dari jarak jauh hanya dengan mengirim pesan ke rumah kita. Rumah, tolong matikan TV. Bahkan bila kita sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan pada rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Sementara itu, jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi tubuh korban dan memberi kabar pada keluarga atau kerabat terdekat. Saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan IoT pada proyek-proyek Smart City di 23 kota. Ada juga startup seperti Gignesia yang menjadi wadah bagi developer IoT di Indonesia. Jadi, sangat mungkin jika suatu hari nanti di rumah kita muncul iklan-iklan dadakan atau bahkan meme tentang curhat sama tembok bisa benar-benar terjadi. Ya, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya adalah sesi kedua, adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa bertanya langsung atau melalui kolom komentar. Ini ada dua pertanyaan masuk. Yang pertama dari Sultan Trenggono. Contoh penerapan IoT di rumah sakit apa, Pak? Nah, ini berkaitan ya dengan Diklit RSDK ini sama ini. Ya, ini penggunaan di IoT rumah sakit, kita sudah menerapkan telemedicine di jarak jauh. Itu namanya di kita adalah virtual clinic. Itu dapat diakses melalui website Karyadi dan dapat kita jadwalkan oleh aplikasi. Selanjutnya adalah CCTV terintegrasi. Di kita di rumah sakit sudah ada beberapa titik lokasi CCTV yang tersebar seluruh area rumah sakit Karyadi. Selanjutnya adalah contoh penerapannya di rumah sakit Karyadi adalah penerapan suhu. Di beberapa titik lokasi pemantauan suhu
sudah kita terapkan. Salah satunya adalah di lokasi ruang server dan farmasi. Di ruang-ruang farmasi itu sudah menerapkan IoT juga. Nah, ini Mas Aldo ini apakah di CMRS sudah menerapkan? Ya, ini di CMRS sudah ada seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita sudah menerapkan beberapa teknologi IoT yaitu CCTV di seluruh area, terus ada smart suhu di ruang server sama virtual clinic ya itu kan produk rumah sakit. Ini Mbak Tri M dari RSDK. Tadi waktu paparan dijelaskan IoT juga menjelaskan tentang GPS. Berarti presensi karya di employee kita menggunakan teknologi IoT ya Pak. Iya, secara teori seperti itu. Tapi untuk keamanan data itu kebetulan kita sudah mandiri. Jadi data yang dikirim adalah masuk ke server kita. Tapi untuk akses GPS itu juga termasuk ke dalam teknologi IoT tersebut. Dari Adit RSDK. Mas tanya kalau misal IoT bisa buat membantu pekerjaan kita contohnya apa ya? Seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa contoh untuk di kita kesehatan itu adalah healthcare, produk kita adalah telemedicine, kemudian ada smartwatch itu juga sangat membantu sama fitness tracker. Jadi untuk mengukur detak jantung, jumlah langkah atau pola tidur. Dari IoT rumah sakit, cara kerja IoT bagaimana Mas? Bisa didetailkan? Jadi cara kerja IoT adalah sensor atau rumah perangkat yang terhubung ke internet itu dikumpulkan datanya, kemudian dapat berbagi dan bertukar data. Kalau kita pengguna smartphone mungkin bisa dikirim ke notifikasi ke HP kita. Kalau smartphone itu bisa ke HP kita kemudian disinkronisasikan dengan smartphone kita. Nah, ini semuanya hampir sama ya. Ini dari Aldo Febri Priyono. Kalau boleh tahu sistem IoT apa saja yang belum diterapkan di CMRS. Jadi kita menuju smart hospital minimal kita sudah mengakomodasi beberapa titik ya seperti CCTV tadi virtual clinic. Mungkin setahu saya yang belum itu ini ya lampu pintar sama AC pintar ya. Mungkin itu dalam kajian ya kita untuk menjadi smart hospital.
lampu pintar, suhu. Jadi jika tidak ada orang atau suhunya kedinginan atau kemanasan, dia mungkin bisa menyesuaikan ruangan tersebut. Mungkin kita di Rumah Sakit Karyadi belum menerapkan seperti itu untuk menjadi smart hospital. Dari Mbak Retno, Bu Retno W. Merdas. Merak dasar menggunakan IoT pengukuran suhu di ruang obat dan menggunakan alat. Apakah semua bisa dilakukan di semua ruangan, Mas? Bisa, Bu. Kemungkinan bisa. Yang penting sudah ada alatnya. Yang paling utama adalah konektivitas. Jadi semua lokasi syarat utama adalah konektivitas mulai dari jaringan WiFi atau jaringan data nanti bisa terintegrasi dengan sistem rumah sakit, Bu. Kira-kira seperti itu. Adit RSDK, maaf, tanya lagi kalau IoT itu apakah harus terkoneksi dengan internet? Ya, syarat mungkin bisa dibilang syarat wajib, tapi mendekati wajib ya, karena kita selama ini tuh semuanya 90% atau 100, malah 100% itu wajib terkoneksi dengan internet. Bagaimana kita berbagi atau berbagi data, berbagi share data kalau tidak ada internet atau notifikasi yang dapat mengirimkan ke HP kita. Syaratnya memang seperti itu. Memang tadi ada beberapa slide yang saya sampaikan. eh, Tantangan IoT adalah keterbatasan koneksi dan infrastruktur. Lah, itu adalah salah satu tantangan dari penerapan IoT. Sepertinya pertanyaan sudah selesai. Marilah kita tutup pada autolas kali ini. Sampai bertemu di acara autolas selanjutnya dengan materi yang lebih menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.